Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Rudat FM. Berjumpa kembali dengan Rudat FM. Kali ini di Jakarta. Di mana kira-kira ini? Rudat FM Spill ya. Nah, ada bangunan-bangunan peninggalan ya, era kolonial. Rudat FM saat ini berada di Jakarta Kota. Tepatnya adalah Batavia Kota Tua. Nah, ada Kali Besar nih teman-teman. Ini Kali Besar Barat. Ada toko merah yang legendaris. Kemudian ini di Jalan Kali Besar Timur. Hari ini tanggal 10 Juli 2025 pukul 10.45. Jakarta banyak dikunjungi oleh turis lokal nih teman-teman. Anak sekolah tepatnya ya, dan family, orang tuanya ya, yang berkunjung ke Batavia Kota Tua di pekan-pekan terakhir. Hari ini Kamis ya, barangkali hari Senin sudah efektif masuk kembali ke sekolah. Ada tahun ajaran baru, ada juga yang naik kelas ya, ada yang pindah sekolah. Nah, ini adalah CBD pertama di era kolonial, sebelum adanya Sudirman Tamrin ya tentunya di masa itu. Di kejauhan kita bisa melihat ada Angelsbroek, merupakan kawasan inti, bagian dari kawasan inti Kota Tua ya teman-teman, Batavia Kota Tua, yang sudah direvitalisasi oleh Pemprov DKI Jakarta dalam beberapa fase ya, dan terakhir direvitalisasi hingga ke arah Angelsbroek, sisi kiri dan sisi kanan, atau Kali Besar Barat, Kali Besar Timur, yang menjadi jalur pedestrian seutuhnya pada era Pak Anies Baswedan. Sementara di sekitar lapangan utama atau Taman Fathahillah, teman-teman, di depan Museum Jakarta juga sudah ada revitalisasi yang baik, terutama di sekitar jalan akses di sebelah kanan ya, di sebelah timur. Ada jalan Lada Dalam, ada juga jalan Ketumbar yang sudah menjadi jalur pedestrian sekarang. Jadi ada perluasan area pejalan kaki ya teman-teman, yang sebelumnya digunakan oleh kendaraan umum dan sekarang menjadi verboden, dialihkan ke arah jalan Lada Dalam sebelah timur dari BNI. Ada jalan Kemukus dan jalan Lada Dalam. Ini penampakannya suasana siang di Batavia Kota Tua, Jalan Kali Besar Barat dan Kali Besar Timur ya. DTM baru turun dari halte Transjakarta rute 01 Blok M Kota. CBD pertama era kolonial. Jadi era kolonial sudah ada pusat bisnis juga ya, yang berdekatan dengan Pelabuhan Sunda Kelapa di sisi utara. Ada Museum Bahari di sisi utara ya. Ada juga Kampung Akuarium yang sudah direvitalisasi, serta sodetan Museum Bahari yang sudah semakin keren. Ada juga Menara Syah Bandar yang menjadi destinasi wisata satu paket dengan Museum Bahari. Ayo berwisata ke Jakarta. Nah, coba kita ikuti ya sekelompok anak-anak dan orang tuanya yang akan mengakses ke lapangan utama Balai Kota di masa itu di era Belanda ya, yang sekarang sudah menjadi Museum Sejarah Jakarta. Museum yang menjelaskan Batavia dari awal sampai sekarang ya. Bagaimanapun momen liburan ya adalah momen terbaik untuk anak-anak diperkenalkan dengan culture, sejarah, dan nature teman-teman. Jadi ada dua hal ya. Kalau di kota tentu saja lebih ke wisata sejarah, museum gitu ya, ataupun situs-situs bersejarah seperti ini. Kalau di arah pegunungan ada nature, ada barangkali arung jeram, ripat tubing, ataupun berkemah, menjadi pilihan untuk berwisata anak sekolah. Wah, cukup ramai ya kunjungannya. Ada turis mancanegara juga.
Nah, teman-teman, banyak ya turis Wisman. Anginnya kenceng dan sejuk, sehingga walaupun sudah agak siang, masih terasa ini ya, sahabat anginnya. Wow, ramai sekali ya teman-teman pengunjung di musim liburan sekolah. Seperti biasa di Batavia Kota Tua selalu ditemui tempat-tempat untuk berfoto ya, yang tentu saja memberi kontribusi buat mereka. Ada kotak kotak amalnya dengan tema-tema yang berbeda ya. Ini tema-tema tentara. Dan atraksi lainnya adalah bersepeda. Masih cukup longgar sehingga bisa dipakai nih sepedanya ya, untuk berkeliling ke arah Jalan Ketumbar, Jalan Lada di sebelah timur ya, yang merupakan area baru untuk jalur pedestrian yang bisa dipakai untuk healing-healing dengan sepeda. Nah, sebenarnya kalau udah TPM perhatikan, kalau Wisman ini tujuan utamanya Cafe Batavia ini teman-teman. Mereka makan ya. Ada museum wayang di sebelah kiri yang dikelola juga oleh Pemprov DKI Jakarta. Kantor pos di sebelah utara. Nah, Museum Sejarah Jakarta. DTM sudah pernah masuk. Ada penjara bawah tanah di arah dalamnya teman-teman. Ngeri juga ya kalau lihat masa kolonial, mereka yang menentang penjajahan, ya resikonya adalah dibui. Dengan kondisi penjaranya tidak cukup untuk berdiri teman-teman, dan diberi pemberat berupa rantai-rantai yang diberi pemberat untuk kaki barangkali ya, sehingga tidak bisa kemana-mana. Jadi teringat film Si Pitung zaman dulu ya, yang berani melawan company Belanda. Dulu kan awalnya POC ya, sehingga istilahnya company, semacam perusahaan dagang ya, yang lama-lama akhirnya juga menguasai atau memonopoli perdagangan di Nusantara, belum ada Indonesia ya. Cafe Batavia, ada Tourist Information Center. Kalau bule-bule ini datang biasanya berkelompok ya. Ada juga couple, jarang-jarang sih yang sendiri-sendiri. Nah, ini tema-tema untuk berfoto di Kota Tua. Nah, kita bisa melihat langsung ke Governor's Kantor, kantor gubernur Hindia Belanda, adanya di Batavia Kota Tua ini ya. Dan dulu ada tram ya yang mengarah ke sini dari Jatinegara nih teman-teman. Dan bukti-buktinya ada di sini. Nah, ini monumen jalur tram uap tahun 1930 ya, yang melewati gerbang Batavia, sekarang Jalan Cengkeh, Jalan Veteran di sekitar Istiqlal di sana, sampai ke Jatinegara nih sepertinya teman-teman ya. Nah, ini suasana di Taman Fathahillah, waktu dulu ada fotonya juga ya, tram balik kota Batavia, sekarang Taman Fathahillah. Ini penampakannya. Balik kota Hindia Belanda di era Batavia. Sekarang sebutannya Kota Tua adalah Batavia Kota Tua, merupakan penamaan di era Anies Baswedan ya. Jadi mengambil kembali nama Batavia untuk disematkan di Kota Tua ini. Batavia Kota Tua. Ya, sayangnya sekali teman-teman,
kunjungan yang cukup masif di musim liburan. Barangkali harus dibarengi juga dengan disiplin dari para pengunjung ya. Sampahnya cukup banyak bertebaran nih, walaupun sudah tersedia tempat sampah ya. Semoga menjadi perhatian bagi pengunjung wisatawan lokal terutama ya, yang mengunjungi Batavia Kota Tua untuk selalu menjaga kebersihan, membawa sampah yang yang dibawa dari rumah atau di perjalanan. Jangan juga dijatuhkan di area tempat wisata ini yang akan menjadi tugas baru tentu saja bagi mereka yang membersihkan. Masyarakat maju adalah masyarakat yang taat dengan menjaga kebersihan pastinya. Pos Indonesia di sisi utara ya. Ramai sekali pengunjungnya. Jadi masuk ke Batavia Kota Tua di kawasan Taman Bathahillah ya. Dan seluruh area tidak dikenakan biaya teman-teman. Jadi gratis area terbuka, ruang publik yang digunakan untuk warga berkegiatan baik lokal maupun wisatawan Nusantara. Berikut wisatawan asing ya, mancanegara. Nah, ini pemandangan yang berada di sisi timur dari inti Kota Tua. Ada jalan Lada, kemudian ada juga jalan Lada Dalam di sebelah timur lagi. Jalan Ketumbar yang dikonversi menjadi jalur pedestrian. Ini juga merupakan bagian yang direvitalisasi pada tahun 2022 ya. Dan biasanya semakin sore kunjungan ke Taman Bathahillah semakin ramai ya teman-teman, karena bisa duduk-duduk, bahkan barangkali bila mana ada event semakin ramai. Namun sepertinya tidak ada event nih teman-teman, tidak ada panggung ataupun lainnya. Ya, dominasi dari mama dan anak-anak yang sedang berlibur ya pastinya. Nah, sekarang tempat-tempat berfoto dengan tema yang berbeda-beda berada di Jalan Lada. Dan ini jalan sekitar Taman Bathahillah. Ini museum keramik. Jadi ada beberapa museum di sini ya. Selain Museum Bank Indonesia, Museum Mandiri, Museum Wayang, Museum Sejarah Jakarta, Museum Seni Rupa dan Keramik. Cukup banyak pilihan untuk menikmati wisata sejarah di area Batavia Kota Tua. Nah, payung menjadi pilihan yang baik nih buat yang takut panas. Relatif agak sejuk nih walaupun sudah tengah hari, karena tidak terlalu terik, ada awan yang menaungi ya. Sayangnya cukup banyak sampah ya. Petugas harus aktif juga untuk men-sweep setiap waktu ya, secara periodik untuk mengambil sampah. Nah, ini bagian yang direvitalisasi di arah Anies Baswedan juga ya, yang mengarah ke Jalan Kemukus dan Jalan Lada Dalam, Jalan Ketumbar. Jadi banyak nama-nama rempah-rempah ya di era kolonial yang dijadikan nama di sekitar Batavia Kota Tua. Nah, gudang rempah-rempahnya ada di Museum Bahari yang sekarang menjadi Museum Bahari ya. Awalnya merupakan gudang rempah-rempah untuk ekspor pada masa penjajahan Belanda dan VOC. Wah, cukup banyak nih kehadiran Wisma nih ya, berkelompok. Seiring dengan perbaikan fasilitas di tempat ini ya, hasil revitalisasi pada tahun 2022, Pak Anies Baswedan cukup banyak dan merelaunch tempat ini sebagai tempat wisata yang low emission zone ya, LEZ. Jadi sebenarnya idealnya tidak ada kendaraan yang masuk ke sini kecuali Transjakarta, namun sayangnya belum bisa diimplementasikan secara penuh, terutama di area yang bersentuhan dengan tepian dari
inti kota tua. Di sebelah sana ada jalan Kemukus, jalan Lada Dalam, kemudian yang tembus juga ke arah stasiun Jakarta Kota. Jadi masih ada kendaraan lain selain Transjakarta yang masuk ya, yang dikompromikan barangkali. Sebelumnya sempat diuji coba, hanya Transjakarta yang boleh masuk ke sini sebagai konsekuensi dari penetapan low emission zone di area Panis Baswedan.